Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah kekacauan batin yang jujur aja kita semua pernah rasakan. Ini semua berdasarkan buku Align Your Mind dari Brit Frank. Kita akan coba pahami kenapa sih kadang rasanya kayak ada perang di dalam kepala kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara mendamaikannya. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Sebagian dari diri kamu tuh tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi ada bagian lain yang seolah-olah ngambil alih, dan akhirnya kamu malah nggak ngapa-ngapain. Kamu pengen banget olahraga, tapi kok malah rebahan di sofa. Kamu pengen makan sehat, malah pesen junk food. Nah, konflik internal ini tuh bukan tanda kamu lemah atau nggak disiplin loh. Kita semua tahu rasanya pas lagi di zona nyaman atau lagi ngeflow. Rasanya tuh kayak jadi versi terbaik dari diri kita. Fokus, set, semua beres. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, semua itu lenyap. Kamu berubah jadi kayak pasukan tupai yang lari-larian di dalam pikiran. Bikin kamu kewalahan cuma buat mindahin cucian basah ke pengering. Nah, pergeseran drastis inilah inti dari apa yang akan kita bahas. Oke, yuk kita dalemin lagi. Perasaan konflik batin ini bukan sebuah bug atau kekurangan, tapi ini emang feature bawaan kita. Walt Whitman bener banget, kita semua ini mengandung banyak pribadi. Dan ngertiin hal ini adalah langkah pertama buat berhenti perang sama diri sendiri dan mulai bisa memimpin diri sendiri. Oke, siap-siap ya, karena ini bakal mengubah cara pandang kita. Lupakan ide bahwa pikiran kamu itu cuma satu entitas tunggal. Coba deh, bayangin pikiran kamu itu sebagai sebuah sistem, kayak keluarga internal atau sebuah tim yang isinya bagian-bagian yang berbeda dan masing-masing punya peran dan agendanya sendiri-sendiri. Nah, disinilah konsep parts work masuk. Ini bukan tentang nyingkirin bagian-bagian diri kamu yang nggak kamu suka, kayak si kritikus internal misalnya. Tujuannya adalah untuk memahami pesan mereka. Coba bayanginnya gini deh. Kamu nggak perlu mecat si kritikus internal kamu cuma perlu melatihnya lagi supaya dia bisa jadi sekutu yang kuat buat kamu. Yuk kita kenalan sama para pemain utama di dunia batin kita. Pertama ada para pelindung, tugas mereka mencegah rasa sakit. Terus ada para reaktor, yang nenangin kita pas rasa sakit itu muncul. Ini nih bagian yang mungkin bikin kamu jadi emotional eating atau nge-scroll medsos tanpa henti. Dan terakhir ada penjaga kisah, yang membawa luka-luka dari masa lalu. Penting banget buat diingat, niat mereka semua itu baik loh. Kutipan dari pendiri Internal Family Systems ini ngejelasin idenya dengan pas banget. Jadi, punya banyak kepribadian di dalam diri kita itu normal. Kita semua itu seperti sebuah komunitas internal. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu punya bagian-bagian ini, tapi apakah mereka bekerja sama atau malah saling sikut-sikutan? Oke, sekarang ayo kita fokus ke salah satu bagian yang paling kita kenal dan seringnya paling kita nggak suka, si kritikus batin. Gimana kalau kita bisa mengubah suara yang ngomel-ngomel terus ini dari musuh jadi pelindung paling kuat kita? Ini nih, bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Kritikus batin kamu itu sebenarnya bukan penindas. Dia itu kayak pengawal setia yang mungkin caranya kasar tapi niatnya tulus buat ngejagain kamu tetap aman dari ancaman yang dia rasakan. Misalnya penolakan atau kegagalan. Dia lebih milih kamu tetap kecil dan aman daripada ambil risiko dan terluka. Nah, ini poin kuncinya. Kritikus batin yang nggak terlatih itu bertindak sebagai pengontrol. Tujuannya adalah pencegahan, menjaga kamu dari segala kemungkinan bahaya. Tapi, kritikus batin yang terlatih bisa jadi seorang pelatih. Tujuannya adalah ekspansi, mendorong kamu untuk tumbuh. Kita mau ubah dia dari penjaga penjara jadi pemandu sorak pribadi kita. Nah, kini nih cara si pengontrol kerja dengan distorsi kognitif. Dia bakal bilang kalau kamu nggak sempurna, berarti kamu gagal total. Atau kalau kamu telat, kamu pasti dipecat. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama yang super penting untuk melucuti kekuatannya dan mulai melatihnya kembali. Oke, kita udah lihat masalahnya. Ada pasukan bagian diri yang saling bertentangan, dipimpin sama kritikus batin yang cemas. Sekarang kita masuk ke solusinya. Di dalam diri kita masing-masing tuh ada inti diri sejati yang bijaksana dan tenang, yang merupakan pemimpin dari semua bagian internal kita. Bayangin diri sejati kamu itu kayak konduktor orkestra. Tugasnya bukan buat nyuruh biola diam atau nyingkirin drum, tapi buat menyelaraskan semua instrumen supaya mereka bisa menciptakan musik yang indah bersama-sama. Ketika diri sejati kamu yang memimpin, semua suara batin kamu jadi harmonis. Terus, gimana caranya kita tahu kalau diri sejati kita yang lagi megang kendali? Kamu akan merasakan setidaknya salah satu dari 8 kualitas ini. Kalau kamu merasa penasaran, bukan menghakimi, atau merasa tenang, bukan panik, nah itu pertanda bagus, pemimpin sejati kamu sudah mengambil alih. Nah, ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya.
Peralihan dari didorong oleh bagian-bagian diri menjadi dipimpin oleh diri sejati itu nggak butuh motivasi segunung atau rencana yang rumit. Mulainya justru dari sesuatu yang kecil banget, saking kecilnya sampai terasa konyol. Ini dia yang namanya konsep micro yes, sebuah tindakan yang kecil banget sampai-sampai bisa melewati sistem alarm di otak kamu. Misalnya, tujuan kamu mau olahraga. Micro yes-nya itu bukan jalan-jalan, tapi lebih kecil lagi. Cukup letakkan satu sepatu di dekat pintu. Udah, itu aja. Tindakan ini nggak butuh motivasi dan mulai membangun momentum tanpa memicu perlawanan dari bagian pelindung kamu. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perubahan itu tidak dimulai dengan rencana besar yang penuh motivasi. Perubahan dimulai dengan satu kata iya yang kecil dan tulus. Sebuah tindakan yang begitu kecil sehingga nggak mungkin gagal. Dari situlah semua momentum besar berasal. Jadi sekarang saya serahkan kembali kepada Anda. Setelah memahami dunia batin Anda, para pelindung, dan kekuatan diri sejati Anda, tindakan terkecil apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk mulai bergerak? Apa micro yes pertama Anda?